Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino, SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, pentinglah bagi kita untuk melakukan pertobatan setiap hari dan menunjukkan perbaikan hidup yang menjadi tanda bahwa kita mau diproses dan dibentuk oleh Sang Pemilik kehidupan untuk menjadi pribadi yang berbuah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketekunan untuk mengikuti jejak-Mu di tengah pandemi COVID-19. Bantulah kami dan ajarilah kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai pedoman hidup kami untuk berbagi sukacita di dalam penderitaan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, selamat pagi, apa kabar? Dan saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap bersukacita di tengah-tengah keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama hari ini, kita diajak bahwa di dalam hidup kita, di dalam pewartaan kita sebagai orang beriman, hendaknya terus menghasilkan buah. Pertobatan dari masing-masing pribadi akhirnya akan menjadi pewartaan yang istimewa bagi orang-orang yang kita jumpai. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengingatkan saya ketika saya melihat brosur dari kongregasi SSCC saat saya sedang mengenyam pendidikan di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Di sana dikatakan, siapa yang merasa berdosa dan mau bertobat serta dibentuk, mari datanglah bergabung dengan kami. Awalnya saya tertarik dengan kata-kata itu, sangat unik, sangat aneh. Sebuah brosur mengatakan barang siapa merasa sebagai pendosa dan mau bertobat serta siap dibentuk. Dari kekurangan Tuhan mengangkat Petrus. Dari pengkhianatan Tuhan mengembalikan martabat Petrus karena penyesalan dan pertobatan. Hal ini mengingatkan saya pun di dalam menjalani hidup panggilan tidak luput dari yang namanya kesalahan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan yang terus diolah, dipupuk, didampingi, diproses. Di dalam proses menjalani hidup panggilan tidak semuanya sukacita, tetapi ada tetesan air mata. Ada salib yang meski harus dipikul, tetapi semuanya itu jika dijalani dengan penuh syukur karena merasa dipantaskan, karena merasa diberikan kekuatan, akhirnya saya pun dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani setiap tantangan di dalam perjalanan hidup panggilan saya. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus karena ketaatannya. Mari kita belajar dari Sang Penggembala sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia dimuliakan karena ketaatannya kepada Bapa. Bahkan di dalam sakratul maut, dia berdoa, jika Engkau berkenan, biarkanlah cawan ini Engkau ambil jika Engkau berkenan. Tetapi Tuhan sudah menganggap kita layak untuk menderita dan memuliakan Tuhan di dalam setiap usaha kita menghadapi penderitaan kita. Pada surat pertama Rasul Petrus dalam bacaan kedua,
Petrus hendak memberikan peneguhan kepada kita jemaat yang mengaku diri sebagai murid Kristus, yang berada di dalam penganiayaan untuk mengikuti Kristus. Dia memberikan semangat. Penderitaan karena Kristus bukan untuk dihindari, melainkan harus diterima sebagai konsekuensi. Kesetiaan Yesus adalah teladan sekaligus daya yang memberi pengharapan setelah penderitaan ada kebangkitan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada hal yang sangat menarik. Tidak ada sukacita kalau tidak ada derita. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada derita. Tidak ada Paskah kalau tidak ada salib. Tidak ada orang yang mengusap air mata kalau tidak ada orang yang menangis bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau mau bertanya siapa sih pemimpin sejati yang patut kita teladani, ialah Yesus. Pemimpin sejati ialah mereka yang membawa gembala domba-dombanya sampai kepada kemakmuran. Gambaran pemimpin itu disampaikan oleh Yohanes, dan pemimpin sejati itu adalah Kristus, di mana seorang gembala memberikan teladan, memberikan bimbingan bagi para domba-dombanya, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini menjadi refleksi bagi kita semua yang menanggapi panggilan, entah itu panggilan sebagai seorang rohaniwan atau rohaniwati, panggilan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga. Kita diajak semua untuk belajar memberikan teladan hidup. Saya pun menjadi kuat, menjadi teguh dan setia di dalam panggilan, karena Yesuslah yang selalu menjadi acuan di dalam setiap menjalani proses pendidikan, formatio, proses pendampingan, hingga akhirnya saya mengatakan, ya, di dalam kelemahanku aku menemukan kekuatan, karena Tuhan bekerja di dalamku melalui sesamaku dan melalui diriku dengan bibit panggilan yang ada. Sekali lagi, jika kita mau, jika kita taat dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi pewarta itu sendiri, dan kita pun akan menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan katakan bahwa aku masih muda untuk menanggapi panggilan Tuhan, atau jangan katakan saya belum punya waktu untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Berkat akan selalu melimpah kepada orang yang mengatakan ya akan karya dan rencana Allah di dalam hidupnya. Bertobatlah dan siaplah dirimu diproses, dan berbuahlah menjadi pribadi yang menjadi pewarta sukacita Injil. Tuhan memberkati kita semua. Amin.